Viva Historia. Halo sahabat pecinta sejarah semua, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak kalian semua dimanapun berada untuk mengunjungi Museum Pendidikan Surabaya yang berlokasi di Jalan Genteng Kali nomor 40, Kota Surabaya. Duduk yang manis ya. Oh iya, waktu yang kami punya hanya 30 menit dan video ini sudah diizinkan oleh petugas. Selamat menikmati sajian video keliling museum dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membuat video tentang bagaimana perjalanan pendidikan pada masa Belanda hingga kemerdekaan yang ada di kota Surabaya. Kami berada di Museum Pendidikan di kota Surabaya dan di sini kami akan membuat sedikit video tentang bagaimana perjalanannya dari masa ke masa. Selamat datang di Museum Pendidikan Surabaya. Nah, yang pertama kali yang harus kita lakukan yakni kita harus registrasi tamu terlebih dahulu. Di sini ada 2 petugas yang siap melayani kita untuk mendata dari mana kita berasal dan jangan lupa untuk siapkan kartu identitas yang ada. Memasuki ruangan galeri, tiap galeri kita akan disambut dengan tulisan one way, yang mana artinya akses yang digunakan hanya 1 jalur saja. Nah, yang pertama ini kita sedang berada di galeri era pra-aksara. Terdapat 2 diorama manusia purba yang sedang berada di depan api unggun. Ketika manusia masih hidup nomaden dalam kelompok-kelompok kecil, pendidikan diselenggarakan dalam lingkup keluarga. Anggota keluarga yang lebih muda belajar kepada yang lebih tua mengenai keterampilan-keterampilan bertahan hidup serta membuat karya seni. Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan manusia dan serta kebudayaannya berevolusi menjadi semakin modern. Kini kita beralih ke galeri era kerajaan. Seiring dengan terbentuknya sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan, peradaban, dan teknologi manusia berkembang dan menjadi lebih menarik berkat pertukaran pengetahuan serta sistem pendidikan yang dibawa dari bangsa lain. Dimulai dari aktivitas niaga, syiar agama, dan diaspora dari India membawa pengaruh Hindu dan Buddha ke berbagai tatanan masyarakat. Menyusul kemudian lalu lintas rute perjalanan samudra meletakkan Nusantara ke dalam bagian peta perdagangan internasional, mendatangkan pelaut dan pedagang dari Tiongkok hingga Jazirah Arab lantas mendorong masuknya Islam ke Nusantara. Meninggalkan ruang era kerajaan, selanjutnya kita akan beralih ke era mana lagi nih? Ups, jangan lupa ya untuk selalu mematuhi peraturan yang sudah tertulis di sini untuk tetap dalam keadaan 1 jalur. Aroma-aroma teknologi yang sudah mulai berkembang di Indonesia, sekarang waktunya kita beranjak ke galeri era kolonial dan era perjuangan. Bagian kolonial menjadi jujukan ketiga di Museum Pendidikan Surabaya. Hal itu terlihat dari sejumlah koleksi yang dipertontonkan seperti telah ada beberapa peralatan yang menunjang pendidikan di zaman kolonial dan era perjuangan. Perjuangan para pemuda seperti Dr. Wahidin Sudirohusodo, H.W. Cokroaminoto, Insinyur Soekarno kini mulai aktif pada era ini. Tak ketinggalan Ki Hajar Dewantoro sebagai pemrakarsa taman siswa sekaligus pelopor gebrakan sekolah liar di mana menjadi tempat tumbuhnya kesadaran keberanian, solidaritas untuk menentang ketidakadilan. Juga jerih payah susahnya masyarakat mengakses pendidikan pada era tersebut.
Bisa jadi periode ini merupakan cobaan terberat bagi pendidikan bangsa kita. Titik kecil harapan muncul seiring dengan merebaknya politik etis di Eropa. Akses terhadap pendidikan bagi warga non-Eropa yang awalnya hanya bisa dijangkau oleh kalangan elit saja, perlahan mulai meluas di beberapa kota besar, salah satunya di Kota Pahlawan, Kota Surabaya. Naskah-naskah ini menjadi saksi bisu bagaimana perjuangan para pahlawan untuk tetap memperjuangkan pendidikan di Nusantara sampai hingga kini kita rasakan dan patut kita perjuangkan sebagai cita-cita bangsa. Tidak terasa sekarang kita sudah berada di galeri era kemerdekaan, di mana di sini bisa kita lihat sungguh banyak sekali jenis-jenis peralatan pendidikan yang menunjang kegiatan belajar mengajar pada saat itu ya. Hal itu terlihat dari sejumlah koleksi yang dipertontonkan seperti telah ada sabak, buku, serta alat mengajar seperti kapur dan juga ijazah. Perubahan pada bidang pendidikan merupakan dasar dan harapan bangsa yang merdeka. Sehingga dengan melihat harapan bangsa Indonesia, bidang pendidikan mengalami perubahan. Terutama pada landasan filosofi pendidikan, tujuan pendidikan, sistem pendidikan, dan kesempatan belajar yang diberikan kepada rakyat Indonesia. Tujuannya agar semua rakyat Indonesia dapat merasakan dari pendidikan rendah sampai pendidikan tinggi. Secara umum, pendidikan Orde Lama sebagai wujud setelah kemerdekaan di bawah kekuasaan Insinyur Soekarno, yang mana hal ini memberikan ruang bebas terhadap pendidikan. Pemerintahan yang berasaskan sosialisme ini menjadi penunjuk dasar bagaimana pendidikan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan serta kemajuan bangsa Indonesia di masa mendatang. Era ini ditetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak belajar dan bersekolah. Berbeda sekali tentunya dengan zaman kolonial yang bisa belajar dan bersekolah hanya orang-orang tertentu saja. Kini tiba saatnya kita sampai ke ujung ruangan galeri, di mana disuguhkan dengan penghargaan-penghargaan yang telah diraih oleh pemuda pada saat itu. Terima kasih kami sampaikan kepada Museum Pendidikan Surabaya yang telah memberi kesempatan pada kami untuk menunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana alur pendidikan di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat dan jangan lupa, jangan melupakan sejarah.